Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Fadli Zahin dengan NIM 24010503136, Rombel di angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tiga pilar konservasi UNES. Yang pertama ada nilai dan karakter, kedua seni budaya, ketiga sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama ada nilai dan karakter. Nilai ialah keyakinan yang relatif stabil tentang model perilaku yang diinginkan dan keadaan akhir yang diinginkan dari lingkungan. Nah, nilai adalah sesuatu yang abstrak tetapi dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pengguna. Nah, nilai ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan kodratnya dan memiliki bobot moral ketika diintegrasikan ke dalam perilaku moral tertentu. Nah, nilai tidak dapat dipisahkan dari karakter. Karakter menentukan pikiran dan tindakan seseorang. Karakter yang baik ialah adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik menurut standar perilaku tertinggi dalam setiap situasi. Karakter yang baik harus memiliki tiga aspek, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. UNES telah merumuskan nilai-nilai karakter konservasi yang meliputi nilai-nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, adil, dan sehat. Nah, yang kedua ada pilar seni budaya. Kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terkandung dalam pikiran manusia. Nah, perwujudan kebudayaan merupakan benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata seperti pola-pola perilaku, bahasa, kemudian organisasi sosial, agama, kesenian, dan sebagainya, yang dimana tujuan untuk membantu manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Melalui pilar seni dan budaya, UNES berkomitmen menanamkan konservasi budaya yang terimplementasi dalam budaya religius, budaya tradisional, budaya daerah, olahraga tradisional, senam konservasi, UKM karawitan, seni tari, seni musik tradisional, serta melakukan penelitian dan pengabdian yang berhubungan dengan seni tradisional. Di samping itu, budaya gotong royong, budaya musyawarah, dan budaya kesetiakawanan eh, merupakan budaya tradisional Indonesia yang harus ditanamkan oleh warga UNES dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang ketiga, sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sumber daya abadi, sumber daya terbarukan, sumber daya tak terbarukan, dan sumber daya potensial. Yang pertama ada sumber daya abadi, sumber daya yang senantiasa ada dan keberadaannya relatif konstan meskipun sumber daya tersebut dieksploitasi secara besar-besaran. Kemudian ada sumber daya terbarukan, yang dimana sumber daya ini dapat berkurang dalam waktu yang pendek, tetapi akan pulih dalam jangkau waktu panjang karena proses alam. Sumber daya yang termasuk dalam kategori ini ialah hutan, perikanan, dan peternakan. Lalu ada juga sumber daya tak terbarukan, yang dimana sumber daya ini tidak dapat diproduksi karena proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun. Bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus dimanfaatkan sebijaksana mungkin untuk pembangunan nasional tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Lalu sumber daya potensial.
Sumber daya ini berasal dari pengetahuan manusia, tetapi untuk dieksploitasi. Namun suatu saat nanti akan menjadi sumber daya alam karena kemampuan manusia untuk memanfaatkannya. Kemudian selanjutnya sumber daya buatan. Nah, sumber daya manusia sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa jenis sumber daya buatan di Indonesia itu adalah sawah, waduk, kebunan, dan tegalan. Nah, pilah sumber daya alam dan lingkungan merupakan bentuk komitmen nyata Universitas Negeri Semarang dalam menjaga konservasi sumber daya alami, sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan sumber daya hayati dan non-hayati, serta melestarikan keanekaragaman hayati berbasis kearifan lokal. Merupakan bentuk kepedulian UNES dalam menjaga kelestarian sumber daya alam tidak hanya dilakukan di dalam kampus, tetapi juga dilakukan di luar kampus, yaitu salah satu contohnya ialah melakukan kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan penanaman pohon, baik bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN. Nah, pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam juga dapat dilakukan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan, pemeliharaan kearifan lingkungan setempat, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perilaku saya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.